Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Desi. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang matriks materi matematika fase F atau kelas 11 SMK. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyajikan data permasalahan kontekstual ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ordo, elemen, dan transpos matrik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesamaan dua matriks. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Baik, pada layar sudah terdapat contoh suatu bentuk matriks. Perhatikan tabel kandungan nutrisi daging berikut. Dalam tabel tersebut terdapat data kandungan yang terdapat pada 100 gram daging sapi dan 100 gram daging ayam. Nah, dari data tersebut kita dapat membuat bentuk matriks. Kita misalkan untuk nama matriksnya, kita misalkan sebagai matriks M. Ingat, penulisan nama matriks ditulis dengan huruf kapital, kemudian dibatasi dengan kurung siku atau kurung biasa. Di sini kita pakai kurung siku. Dari baris pertama pada tabel yaitu 250, 20, dan 20, kita dapat tuliskan sebagai matriks baris pertama. Kemudian baris kedua dari tabel 120, 25, dan 3 dapat kita tuliskan menjadi baris kedua dalam bentuk matriks. Baik, subbab selanjutnya yaitu ordo matriks. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Di sini misalkan matriks M dengan ordo A kali B, ordo matriks M dengan banyak baris sebanyak A dan banyak kolom sebanyak B. Baik, perhatikan contoh berikut. Matriks M di bawah ini memiliki ordo 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. M 2 kali 3 sama dengan matriks yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama yaitu 250, 20, dan 20. Anggota baris kedua yaitu 120, 25, dan 3. Sedangkan anggota kolom pertama adalah 250, 120. Anggota kolom kedua 20, 25. Anggota kolom ketiga 20 dan 3. Ada banyak jenis matrik. Di sini ada contoh matrik persegi, matrik baris, kolom, matriks nol, matriks diagonal, dan matriks identitas. Subbab selanjutnya yaitu transpos matrik. Transpos dari suatu matriks M dilambangkan oleh M aksen atau MT yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris dan kolom matriks tersebut. Jika matriks M berordo A kali B, maka transpos matriks M adalah MT B kali A. Perhatikan contoh berikut. Kita ambil contoh matrik dari tabel kandungan nutrisi daging sapi dan daging ayam. Diketahui terdapat matriks M dengan ordo 2 kali 3, maka transpos dari matriks M adalah baris pertama pada matriks M 250, 20, dan 20 kita ubah menjadi kolom pertama dari transpos matriks M. Sedangkan kolom baris kedua dari matriks M 120, 25, dan 3 kita ubah menjadi kolom kedua pada transpos matriks M, sehingga transpos matriks M memiliki ordo 3 kali 2. Selanjutnya, subbab terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kesamaan dua matriks. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, dituliskan A sama dengan B jika syarat berikut terpenuhi. Syarat pertama, matriks A dan B memiliki ordo yang sama. Syarat kedua, setiap elemen yang terletak pada matriks A dan B juga bernilai sama. Perhatikan contoh dari kesamaan dua matriks berikut. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Matriks A
beranggotakan negatif X, 2, negatif 3Y, dan Z kuadrat. Dan matriks B beranggotakan negatif 1, 2, 6, dan 9. Jika matriks A sama dengan B, maka tentukan nilai dari X, Y, dan Z. Matriks A dan B berordo sama, yaitu 2 kali 2, berarti syarat pertama bagi kesamaan dua matriks telah terpenuhi. Selanjutnya, syarat kedua kesamaan matriks A dan B adalah semua elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama, sehingga diperoleh negatif X sama dengan negatif 1, maka X sama dengan 1. Kemudian, negatif 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan negatif 2. Kemudian Z kuadrat sama dengan 9, maka Z adalah plus minus 3. Jadi, nilai X adalah 1, nilai Y adalah negatif 2, dan nilai Z adalah plus minus 3. Baik, setelah menyimak penjelasan tentang materi matriks, sekarang silahkan mengerjakan lembar kerja matriks dengan men-scan kode QR yang sudah tertera di layar. Silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Baik, sebelum kegiatan belajar hari ini ditutup, berisi ada motivasi di mana semakin giat kamu berusaha memahami dan menyelesaikan suatu pekerjaan, maka semakin memperbesar kesempatan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di kelas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.